Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ridwan, NRP 5214-145. Kali ini saya akan membahas Project Scope Management. Project Scope Management ini adalah lanjutan dari Project Integration Management yang memiliki definisi, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan proyek selesai dengan sukses, dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu dan mengutamakan hal-hal yang perlu dalam proyek. Jadi, project scope management ini digunakan untuk mengoptimalkan proyek agar bisa selesai dengan sukses dengan memprioritaskan hal yang perlu dalam proyek. Kemudian langkah-langkah dalam project scope management ada 6 sesuai dari Bangkok. Yang pertama adalah plan scope management. Plan scope management ini adalah pembuatan perencanaan project scope management, bagaimana proyek itu akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Kemudian yang kedua adalah collect requirement. Collect requirement ini kita bertanya kepada stakeholder kebutuhan apa saja yang dia perlukan dalam proyek, dalam pengerjaan proyek. Kemudian define scope. Define scope ini penjelasan secara detail proyek dan produk yang dihasilkan. Kemudian create WPS. WPS ini adalah pembagian proyek menjadi beberapa proses yang lebih kecil agar menjadi beberapa proses yang lebih detail agar semuanya itu kita jadi bisa tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kemudian validate scope. Validate scope ini formalitas persetujuan atas output proyek yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah control scope. Control scope adalah monitoring dan pengelolaan status proyek dan skop produk, dan juga mengelola perubahan yang dihasilkan. Nah, untuk yang tadi itu adalah create WPS. Jadi WPS itu membagi proyek menjadi beberapa aktivitas yang lebih detail dengan aktivitas di dalamnya yang memiliki hubungan dependensi. Manfaat dari WPS adalah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proyek, mengetahui pencapaian apa saja yang diinginkan suatu proyek, dapat merencanakan proyek ke depannya. Kemudian tujuan dari kita membuat WPS adalah melengkapi komunikasi antar personal proyek, menjaga konsistensi dalam pengendalian pelaporan proyek, cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Dan berikut adalah contoh dari WPS. Dan yang ini adalah bentuk tertulis. Jadi contohnya ada pekerjaan pembuatan desain. Di pembuatan desain itu kita harus membuat desain di Photoshop, lalu kemudian membuat cropping dalam Dreamweaver. Kalau kita tidak melakukan salah satu dari membuat desain atau membuat cropping, maka pembuatan desain dibilang gagal. Jadi kita tidak melakukan pembuatan desain. Nah, hal ini sama seperti di pengertian WPS yang memiliki hubungan dependensi. Jadi kalau kita ingin melakukan pembuatan desain, kita harus melakukan dua pekerjaan ini. Yang ini adalah contoh bentuk tertulis. Kemudian contoh WPS bentuk hierarki. Nah, di bentuk hierarki ini proses utama ini adalah penyelesaian aplikasi, itu adalah proses utama, kemudian dibagi menjadi beberapa proses kecil yang memiliki proses masing-masing. Sama seperti bentuk tertulis, jika kita tidak melakukan tiga hal ini, misalnya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, menyeleksi informasi, menyajikan informasi yang bisa pakai, kita dibilang tidak melakukan analisis kebutuhan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk gancar. Sebenarnya ini bukan contoh WPS, ini gancar bisa dibuat jika kita memiliki WPS. Gancar itu istilahnya untuk mendukung WPS. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi ini ada proyek bisa diselesaikan dari hari ini, garis hitam ini. Nah, kemudian untuk perencanaannya, pembukaannya adalah hari ini sampai ini. Jadi kalau kita tidak melakukan salah satu dari start ini, tas 1 ataupun tas 2, maka proses start ini bisa dianggap tidak berjalan sesuai tujuan proyek atau dianggap gagal. Juga ini tas 3 dan tas 4. Jika salah satu dari tas 3 atau tas 4 tidak dijalankan, maka pasti akan ada yang salah di dalam proses code. Jadi seperti itu kira-kira WPS seperti apa. Nah, terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.